Halo Sobat Polri, kembali lagi bersama saya Kompolusi dalam acara Podcast Bit Humas Polda Kalimantan Barat. Hari ini kita menghadirkan bintang tamu yang istimewa, yaitu Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Haris Batara Simbolon. Beliau merupakan Kepala Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas pada Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat. Pembicaraan kita kali ini mengangkat topik ketentuan dan penggunaan knalpot brong bagi pengendara di jalan raya. Seperti apa perbincangan kami? Mari kita ikuti. Pak Haris, akhir-akhir ini kan bahkan beberapa pekan terakhir ini kita melihat, mendengar, bahkan menyaksikan adanya perbincangan publik berkaitan dengan penggunaan knalpot brong. Nah, ini sangat memantik perhatian kita ya. Mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Polri kita, Pak, apa sih sebetulnya definisi daripada knalpot brong dan apa perbedaannya dengan knalpot standar? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Lucy. Jadi yang pertama, sedikit kami menjelaskan bahwasanya knalpot brong itu adalah knalpot yang tidak menggunakan saringan. Sedangkan knalpot yang standar adalah knalpot yang menggunakan saringan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Memang banyak selama ini kami dengar berkeliaran di jalan Bu ya, di jalan raya banyak suara knalpot yang sangat bising dan dapat mengganggu pejalan lainnya. Namun kita tetap juga berusaha dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat tentunya dibantu dengan teman-teman Kasubdit, juga kami Bapak Direktur juga sudah menyampaikan kepada kami semua dan kejajaran untuk selalu mensosialisasikan terkait dengan penggunaan knalpot brong. Tadi Bapak menyampaikan bahwa perbedaan dari kedua jenis knalpot itu adalah yang pertama, kalau brong itu artinya menimbulkan satu kebisingan dari suara yang ditimbulkan, Pak ya. Sementara kalau standar itu sangat-sangat ramah lingkungan sehingga orang mendengarnya pun nyaman, Pak ya. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan perspektif hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, apakah ketentuan daripada penggunaan knalpot ini ada tertulis atau tertuang di sana, Pak? Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwasanya dari dalam pasal 285 ayat 1, setiap pengendara itu yang menggunakan knalpot brong itu akan dikenakan denda sebanyak Rp250.000. Rp250.000 untuk satu pelanggar ya, Pak? Betul. Namun di saat ini kami dari jajaran lalu lintas khususnya di Kalimantan Barat sudah berupaya kepada jajaran untuk melakukan tindakan-tindakan edukatif supaya untuk mengganti knalpot yang tadinya brong menjadi dikembalikan kepada standar sesuai dengan arahan Bapak Direktur kepada kami semua, bahwasanya saat ini kita tetap melakukan sosialisasi dulu Ibu kepada masyarakat, baik klub-klub motor yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Kami sudah melaksanakan kegiatan tersebut Bu. Jadi kami mendatangi stasiun radio dan kami juga mendatangi klub-klub motor yang ada di Kalimantan Barat seperti Yamaha dan Honda. Kami sudah bertemu langsung dengan ketua paguyubannya, silaturahmi dengan teman-teman yang dari IMBI. Kami bertemu di salah satu kafe di Bikers itu Bu. Kami menyampaikan pesan-pesan Kamsel Tip Carlantas kepada teman-teman untuk membantu kami dalam terkait masalah knalpot brong ini. Artinya bagi teman-teman yang masih menggunakan itu, tolong dikembalikan ke asalnya ke standar dari brong, ke asalnya. Artinya ini kan secara general, Pak ya. Kalau kita lihat. Nah, kemudian kalau kita lihat fakta di lapangan, biasanya kecenderungan menggunakan knalpot brong ini anak-anak muda ya, Pak ya. Mungkin sekali. Apakah ini mungkin untuk suatu penampilan yang bagaimana seperti itu, Pak? Nah, itu dilakukan tidak, Pak? Mungkin ke sekolah-sekolah yang bersifat edukatif dan lain sebagainya. Jadi kami sedikit menjawab lagi bahwasanya kami saat ini sudah melakukan kegiatan seperti itu, seperti Police Go to School, terus Polisi Sahabat Anak. Kemarin juga kami melaksanakan kegiatan kepada salah satu sekolah SD yang ada di Kalimantan Barat. Kami datangkan, beliau berkunjung ke tempat kami, dan kami lakukan itu bukan hanya kepada orang dewasa saja, tapi sejak usia dini udah kita sampaikan pesan-pesan Kamsel Tip Carlantas kepada anak-anak kita. Di sini juga kita tidak perlu melibatkan kepada guru atau sekolah-sekolah, tapi juga peran orang tua di sini sangat penting. Peran orang tua. Betul sekali. Peran orang tua sangat penting untuk mengawasi anak-anaknya di rumah masing-masing. Mungkin dia bisa melihat saat dia pergi sekolah, saat dia pulang sekolah seperti apa, atau mungkin karena kan knalpot brong ini dapat mengganggu Bu ya, mengganggu pendengaran yang membawa motor sebelahnya, mungkin kan pengendara lain lah
mengganggu pengendara lain terkait dengan masalah membawa kendaraan di jalan. Nah, jadi kita juga kadang-kadang ya kalau mungkin orang-orang yang mungkin punya penyakit ya Bu, lagi sakit, jantung misalnya kok digas-gas gitu kan. Jadi akhirnya menjadi melebar kemana-mana nih dengan adanya kendaraan bermotor. Nanti ada timbul emosi dan sebagainya sehingga terjadi kita juga menjaga supaya tidak terjadi hal tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan. Betul sekali Bu Lucy. Ini kan kalau di kepolisian ya bukan semata-mata tindakan preventif dan represif ya dalam bidang lalu lintas atau kepatuhan berlalu lintas. Pasti kan di kepolisian itu ada kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah direncanakan ya. Nah, kira-kira tahun 2023 itu kegiatan apa saja sih sampai dengan di awal tahun 2024 ini yang sudah dilakukan? Untuk kegiatan yang dilakukan pada saat tahun 2023, mungkin sudah kita sama-sama ketahui bahwasanya ada namanya operasi simpati, gitu ya. Operasi Patuh, operasi Zebra dan sebagainya. Namun kita dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat juga sudah melalui Bapak Direktur Lalu Lintas sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran. Ini salah satu contoh yang sudah kita lakukan yang melalui Bapak Direktur sudah kita memberikan brosur-brosur, leaflet, pamflet kepada jajaran untuk disampaikan kepada masyarakat. Seperti ini Ibu bisa lihat kan ada beberapa contohnya yang sudah kita buat dan ini sudah kami teruskan ke seluruh jajaran Ibu untuk ditindaklanjuti supaya masyarakat-masyarakat yang ada di Kalimantan Barat ini bisa memahami dan mengerti tentang misinya kenapa Brong ini. Berarti sudah sampai sedemikian jauhnya Pak ya? Betul, upaya-upaya yang dilakukan Pak ya? Betul. Nah, artinya kita masih lebih kepada pendekatan Pak ya? Ya kita berharap adanya kesadaran hukum daripada pengendara itu sendiri Pak ya? Betul sekali. Upaya-upaya yang sudah dilakukan ya? Keluarga utama atau orang tua Ibu ya? Kami tidak bicara masalah hukumnya, tapi kami lebih condong kepada peran orang tua di sini sangat penting. Ya? Karena kita sebagai petugas polisi lalu lintas, mungkin teman-teman yang lain, itu tidak mungkin bisa mengawasi mereka 24 jam. Betul sekali. Di luar-luar inilah yang kita harus peran orang tua ya, betul bersama-sama mengawasi anak-anaknya supaya jangan ikut ke dalam hal-hal yang kira-kira dapat mengganggu ketertiban orang lain. Umum ya Pak ya? Betul. Itu seperti itu. Sangat menarik Pak perbincangan hari ini. Memang tidak mungkin itu semuanya dibebankan kepada kepolisian ya Pak ya. Tetapi kita juga melibatkan peran daripada masyarakat untuk lebih bagaimana sih memiliki kesadaran berlalu lintas dengan mematuhi peraturan yang ada. Begitu Pak ya. Luar biasa Pak. Terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan ini Pak, ada mungkin himbauan-himbauan atau pesan-pesan Kamtibmas yang akan disampaikan kepada Sobat Polri, khususnya Kalimantan Barat maupun secara umum Indonesia Pak. Baik, terkait masalah kenapa Brong ini, saya berharap kembalikan lagi kepada asli atau standarnya. Jadi saya berharap juga pesan-pesan Kamsel Tip Lantas yang saya sampaikan ini adalah jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Terima kasih untuk perbincangan kita kali ini Pak. Kita bersama-sama kembali kepada Sobat Polri. Ketertiban akan terwujud apabila semua kita warga negara Indonesia, khususnya Sobat Polri yang ada di wilayah Kalimantan Barat secara khusus dan Indonesia secara umum akan terlaksana dengan baik apabila tumbuhnya kesadaran. Kesadaran dalam hal ini secara khusus yaitu kesadaran berlalu lintas. Peraturan dibuat untuk dipatuhi. Akhir kata, kami dari Sobat Polri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan tidak lupa kami menyampaikan salam sehat selalu untuk kita dan salam presisi.